Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ACS Banpos, kembali lagi di Banpos Channel bersama saya Ririn Purnamasari dalam program Jurnal Banpos. Kali ini saya membawakan berita dari Kota Serang. Asap penyintas dikejar massa. 1 bulan 20 hari telah dilewati oleh para penyintas pasca bencana banjir bandang di Kota Serang 1 Maret lalu. Penantian para penyintas yang rumahnya rusak akhirnya terjawab. Akan tetapi, tidak semua dari penyintas banjir bandang yang rumahnya rusak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kamis 21 April 2022. Pemerintah Kota Serang pada akhirnya merealisasikan bantuan rumah bagi para penyintas banjir bandang. Bertempat di kantor Kecamatan Kasemen, secara simbolis Wali Kota Serang, Syafruddin, memberikan bantuan kepada sebanyak 24 penyintas banjir di Kecamatan Kasemen. Sementara untuk kecamatan lainnya, yakni sebanyak 10 rumah untuk Kecamatan Serang. Adapun rincian bantuan untuk di Kecamatan Kasemen, yakni 12 rumah rusak ringan, dengan masing-masing bantuan sebesar 5 juta rupiah. 6 rumah rusak sedang dengan masing-masing bantuan sebesar 10 juta rupiah, dan 6 rumah rusak berat dengan masing-masing bantuan sebesar 17 juta rupiah. Kepala DPKP Kota Serang, Nofriyadi Eka Putra, menuturkan bahwa Pemprov Banten hanya akan membantu sebanyak 9 rumah saja. Kendati dirinya mengklaim bahwa Pemprov Banten akan melakukan verifikasi ulang untuk 31 jatah bantuan bagi penyintas Kota Serang yang sempat hangus. Sekarang anggaran sudah ditransfer ke Dinas Perkim. Dinas Perkim sudah menyalurkan bantuan tersebut ke masing-masing penerima bantuan, yaitu di bank melalui bank BJB. Tapi sampai detik ini masih di blok. Nanti teknisnya adalah kita akan menunjuk satu tempat untuk pengambilan bahan materialnya. Bahan material sudah sampai di lokasi, baru kita ke BJB untuk membuka blocking tersebut untuk ditransfer ke toko material tersebut teknisnya. Jadi teknisnya seperti bantuan rumah tidak layak huni sebelum-sebelumnya berarti? Ya, nah, ini bantuannya berupa barang. Karena dalam regulasinya berupa barang, bukan berupa uang nanti. Pak, total semuanya berapa sih yang dibutuhkan? Apanya? Total kebutuhan rumah rusak berapa sih yang untuk diperbaiki? Kalau keuangannya bantunya 17 juta. Tapi kalau kita melihat bantuan rumah rusak itu, ya kan kalau nggak mencukupi juga 17 juta, tapi kan ini sifatnya bantuan itu tidak seharus 100% menjadi kembali lagi. Gitu. Tahap selanjutnya apa, Pak? Kalau tahap selanjutnya dari provinsi insya Allah di setelah Lebaran mereka akan verifikasi ulang terkait usulan kita. Sedangkan untuk kita sendiri kita hanya lagi menunggu korban-korban yang terdampak banjir terkait Kamperwal terkait alas hak mereka, surat-surat kepemilikan rumah atau tanah mereka tersebut. Nanti selesai, Pak? Apa? Targetnya selesai bantuan? Kalau kami memberi waktu itu mudah-mudahan sampai bulan depan sudah gitu. Karena memang dari masa 60 hari ya, dari masa tanggap ya 60 hari, makanya sekarang sudah mendekati tanggal berapa ya? Tanggal 5 bulan depan itu udah 60 hari itu. Makanya kita upayakan sesegera mungkin. Sisanya berapa lagi, Pak, yang belum berarti? Kalau dari sisa 222, sekarang untuk fasilitasi 34 itu sisanya. Masih banyak berarti, Pak? Masih banyak banget, lebih dari 50%. Wali Kota Serang, Syafruddin, mengatakan bahwa meskipun ada sejumlah penyintas yang tidak memiliki alas hak terhadap rumah mereka, namun Pemkot Serang akan tetap mengupayakan pemberian bantuan meski hanya sebatas KDD. Pemberian bantuan secara simbolis terkait dengan rehabilitasi rumah bagi korban bencana banjir ya. Yang banjir yang tanggal 1 kemarin, menurut data emang yang terdampak banjir semuanya itu kurang lebih 5.000 kakak, kurang sedikit aja ya, 5.000 kakak ini dari 1 jengkal sampai 5 meter. Kemudian yang rumah rusak, ini yang terdata ke kami, ini yang berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman, ini 222 rumah. Kemudian yang mendapat bantuan untuk sementara ini
Dari pemerintah Kota Serang ini sebanyak 24 rumah yang sudah valid ya, yang sudah ada surat rumahnya, kemudian juga status kepemilikannya jelas, kemudian rumahnya juga jelas roboh. Ini kita bantu yang rusak ringan 12 rumah 5 juta, yang rusak sedang 6 rumah 10 juta, yang rusak berat 6 rumah 17 juta. Kemudian yang dari provinsi semuanya ada bantuan dari provinsi, semuanya itu 45 rumah. Cuman yang baru dibangun itu hanya 9 rumah. Jadi yang 31 rumah itu belum, baru 9 rumah saja. Kemudian sedang kami data yang rumah-rumah yang rusak, baik yang bersurat maupun yang tidak bersurat. Insya Allah ini lagi kami data dari Perkim. Mudah-mudahan yang tidak bersurat juga bisa kita bantu, tapi dengan berbagai persyaratan. Jadi tidak bisa membangun lagi di pinggir-pinggir kali atau di bantaran-bantaran kali. Nanti akan kita bantu. Berita selanjutnya masih di Kota Serang. Lintas bidang Bogeg memprihatinkan. Kondisi perlintasan sebidang kereta api di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani memprihatinkan. Pasalnya, pada perlintasan sebidang itu terdapat lubang yang cukup dalam antara jalan aspal dengan rel kereta api, yang kerap menyebabkan kecelakaan. Petugas pintu perlintasan wilayah Bogeg, Andri Kurniawan, mengatakan bahwa sering terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang itu, apalagi jika kondisinya setelah hujan. Nama saya Pak Andri Kurniawan. Sebagai apa? Sebagai petugas pintu perlintasan wilayah Bogeg atau jalur provinsi KP3B. Oke, siap. Ini Pak, tanggapan terkait jalan yang di rel kereta ini kan sedikit berlubang ya, dan kalau lewat itu jalan motor itu berhenti di tengah dan membuat kemacetan. Ya, tanggapannya sendiri bagaimana? Untuk tanggapan kita, saya maksudnya ya, harus ada perbaikan karena bentar lagi banyak pemudik yang lalu lalang dan kendaraan semakin padat. Untuk perjalanan sedikit macet karena terhambat di rel itu ada lubang. Pernah terjadi motor jatuh nggak sih Pak atau kecelakaan? Kadang sih terjadi ya, jatuh karena licin pada saat hujan. Pas saat hujan ya. Ya, sekian berita kali ini. Sebelum saya pamit, saya ingatkan kepada CS Banpos untuk jangan sumeh subscribe YouTube Banpos Channel dan wayahe like, komen, dan share video ini seluas-luasnya. Saya Ririn Purnamasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.